Shalom, selamat datang di siaran langsung Ibadah Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Berikut beberapa himbauan dan pengumuman yang bisa kita simak bersama. Selama masa karantina pandemi COVID-19, kegiatan gereja akan dilakukan secara online sampai situasi dinyatakan aman. Kami terus menghimbau kepada kita sekalian untuk terus menjaga kesehatan bersama dan melakukan tindakan pencegahan COVID-19 antara lain 1. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. 2. Hindari sembarangan menyentuh area mata, hidung, dan mulut. 3. Terapkan selalu etika saat batuk atau bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu sekali pakai atau lipatan siku dalam. 4. Pakai masker jika keluar rumah. 5. Di rumah saja dan hindari tempat keramaian dan segala jenis kontak fisik dengan orang lain. 6. Makan makanan bergizi. Jika merasa demam, batuk, dan sulit bernafas, segera periksa ke dokter. 7. Dapatkan informasi hanya dari sumber resmi dan terpercaya. Hindari menyebar berita-berita yang belum jelas kebenarannya. 8. Terus berjaga-jaga dan berdoa dalam segala hal. Sebelum mengikuti ibadah secara live streaming, mari kita tidak mengesampingkan esensi beribadah kepada Tuhan dengan memperhatikan sikap dalam mengikuti ibadah, yaitu 1. Gunakan pakaian layak seperti saat pergi ke gereja untuk beribadah. Jangan memakai piyama atau baju tidur ya. 2. Siapkan waktu 30 menit lebih awal untuk menyiapkan jaringan koneksi dan perangkat. Jangan salah fokus untuk update foto, status, dan lain-lain. Ingat, kita sedang beribadah. 3. Siapkan tempat yang layak untuk beribadah, misalnya ruang tamu, dan hindari aktivitas yang bisa mengganggu seperti menonton berita atau melihat notifikasi lain dari ponsel. 4. Siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Jangan sambil berbaring kecuali Anda sedang sakit. 5. Ajak dan siapkan hati anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Hindari memakan makanan ringan yang bisa membuat fokus ibadah terganggu. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Sekarang, mari kita bawa hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah live streaming Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang, makin dekat dengan Tuhan dan makin menjadi berkat. Tuhan. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Puji Tuhan ya, baik. Pada saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah Jumat Agung kita. Pada saat ini kita akan merefleksikan kematian Tuhan Yesus dan bagaimana kematian Tuhan Yesus boleh kita sikapi bersama di tengah situasi pandemi ini. Dan pada hari ini kita juga akan bersama-sama melakukan upacara perjamuan Tuhan yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Andi Wijaya dari Gereja Baptis Indonesia Genesaret Ngronggo, Kediri. Dan mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah Jumat Agung pada pagi. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan diri kita untuk melihat bagaimana penderitaan Yesus pada saat itu melalui sebuah tayangan berikut ini. Mari kita akan renungkan di dalam saat teduh kita masing-masing. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah.
Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah, Orang ini berkata, aku Raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan.
Di dalam Alkitab juga tertulis, Saya dan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita. Kita meneladani bagaimana contoh teladan Tuhan yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Raja segala raja, naikkan pujian. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih di salib. Biarkan musik mengalun saat ini. Saya rindu Bapak Saudara sekalian boleh kembali untuk menyapa Tuhan, untuk mengucapkan syukur atas penebusan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan darahnya yang kudus boleh menyelamatkan kita dari segala belenggu yang membelenggu kehidupan kita, memenjara kehidupan kita, memenjara hati dan pikiran kita. Nyatakan ucapan syukur Bapak Saudara kepada Tuhan. Pagi hari ini, buatlah pagi hari ini spesial kembali untuk mengingat karya agung Tuhan di dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, kami bersyukur ya Yesus atas pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Menebus kehidupan kami ya Bapa, menyelesaikan setiap hal belenggu di dalam kehidupan kami Tuhan. Membebaskan kami, memberikan kebebasan bagi kami, memberikan kehidupan yang baru bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Dia memilih di salib. Yesus memilih kayu yang kasar dan Yesus memilih paku yang tajam untuk saya dan saudara. Nyatakan lebih sungguh lagi buat Tuhan Yesus. Nyatakan dengan penuh ucapan syukur. Dia memilih di salib, Dia memilih kayu yang kasar. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia
salib yang Engkau pikul ya Tuhan adalah beban terberat dan pengorbanan yang terbesar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kehadiran-Mu di dunia adalah anugerah, tetapi pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, itu adalah sungguh hadiah terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui kayu salib-Mu, Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Engkau membebaskan kami dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh ucapan syukur kami mungkin tidak cukup ya Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini ya Tuhan, ajar kami untuk kami boleh merefleksikan kembali bagaimana karya agung kematian Tuhan di kayu salib. Terima kasih Yesus, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh melihat dan kami boleh merasakan, dan kami boleh memiliki Allah yang hidup seperti Engkau ya Tuhan, yang selalu menjadi yang terdepan bagi kami, menjadi garda terdepan bagi kehidupan kami, memimpin jalan kehidupan kami dan menjadi teladan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Yesus, jika di dalam kehidupan kami masih banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala dosa-dosa pikiran kami, dosa-dosa hati kami, dosa-dosa tingkah laku kami ya Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini, pagi hari ini, di Jumat Agung-Mu ini ya Tuhan, kami rindu untuk kami boleh kembali memperbaharui komitmen kami untuk lebih kuat lagi, lebih teguh lagi di dalam Engkau ya Yesus. Dan kami boleh memegang iman kami sampai dengan kesudahannya, karena kami yakin dan percaya ya Bapa, di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada kemenangan ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkenan kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang beracara. Lawat kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, baik kami yang boleh hadir onsite di gedung gereja maupun setiap kami yang menyaksikan secara online di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada. Ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kami menyembah Tuhan yang sama dan kami merasakan roh yang sama. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak masuk di dalam ibadah kami lebih dan lebih lagi memuji Engkau, merayakan kemenangan-Mu, merayakan pengorbanan-Mu di kayu salib yang sungguh berguna dan sungguh berarti di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terimalah hormat dan sembah kami di dalam ibadah Jumat Agung kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya. Mari kita sekalian mengatakan amin. Puji Tuhan. Mari kita merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan pujian nomor 110, darah Kristus Maha Kuasa. Kita bersuka sambil memberikan persembahan. Bagi Bapak Saudara yang berada di rumah bisa memberikan persembahan secara kolektif, dan bagi Bapak Saudara yang berada di gedung gereja bisa memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang ada di depan. Kita bersuka cita bersama. Oh, darah-Mu sungguh Maha Kuasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan pujian ini dengan sukacita Bapak Saudara, dengan penuh iman. Kita katakan bersama ayat yang pertama. Maukah engkau bebas dari beban, harapkan penuh Sang Penebus. Maukah engkau
Kami telah berdoa dan kami telah menyatakan pujian sukacita kami ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan persembahan kami yang telah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkenan apa yang telah kami berikan ini ya Tuhan, boleh berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi pelayanan yang Tuhan percayakan melalui gereja-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami yang memberi dan berkati setiap kami yang belum bisa memberi, biarlah kehidupan kami yang seutuhnya menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang akan langsung disampaikan oleh Pendeta Andi Wijaya live dari Kediri. Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan pujian karena salib. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh menjadi persiapan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita boleh belajar mengenai kematian Yesus bagi orang yang percaya. Dan hanya Dia Tuhan di dalam kehidupan kita yang memberikan kehidupan yang baru. Mari kita nyatakan dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian bersama-sama dengan hati yang tulus menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Kau Tuhan di hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Dengan sepenuh hati nyatakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
kepada Pendeta Andi Wijaya, kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, warga Gereja Baptis El Shaddai Malang yang sangat saya kasihi. Kita pada kesempatan pagi hari ini boleh bertemu kembali dalam suasana yang lain dari yang lain. Jikalau beberapa tahun lalu saya ada kesempatan melayani di Gereja Baptis El Shaddai Malang, hari ini kita bertemu kembali tetapi secara online. Namun demikian itu tidak menjadi satu halangan bagi kita untuk bersukacita bersama-sama. Secara pribadi, saya Pendeta Agustinus Andi Wijaya Kurniawan menyampaikan selamat Paskah kepada panjenengan semuanya. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari pada kesempatan pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan membacanya bersama-sama dan saya akan membimbing bagi kita semuanya untuk kita boleh mendengarkan perkataan firman Tuhan. Yesus mati. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini bersama-sama di dalam kehidupan kami boleh datang kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang membimbing kami dengan hikmat Tuhan, sehingga setiap perkataan firman Tuhan dapat kami terima dengan baik. Sehingga pada akhirnya kami dapat menghayati firman Tuhan dan memaknai firman itu di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkati waktu kami sepenuhnya, berkati hidup kami. Biarlah kami senantiasa terus mendengar perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui video yang kita perhatikan di awal ibadah kita pada pagi hari ini, saudara-saudara tadi sempat mendengar ada satu perkataan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus ketika dia terpaku di kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Ada satu perkara yang harus saudara dan saya perdalam di dalam perkataan firman Tuhan ini. Oleh karena begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di saat kita menjalani hidup, kemudian kita mengerjakan sesuatu, diawali dengan satu perencanaan, kemudian kita mulai melaksanakan perencanaan-perencanaan itu, sehingga pada akhirnya semua perencanaan terlaksana dengan baik dan pekerjaan kita selesai. Artinya sudah tidak ada lagi yang dikerjakan dan semuanya berakhir. Kesempatan pagi hari ini ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai.
Apakah perkataan ini sama dengan apa yang ada dalam hidup kita ketika kita mengerjakan sesuatu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata sudah selesai di dalam bahasa Yunaninya itu adalah tetelestai, yang diterjemahkan oleh LAI sudah selesai. Namun demikian ketika firman ini diperdalam, saya menggumulkan perkataan Tuhan Yesus ini dan menemukan ada satu pernyataan yang luar biasa dari perkataan tetelestai ini, yaitu dia telah menyelesaikannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau demikian, ketika kata tetelestai ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, kalimat sudah selesai disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, benarkah segala sesuatunya sudah berakhir? Benarkah segala sesuatunya sudah berhenti? Bagi kita orang-orang percaya, ketika mendengarkan perkataan Tuhan Yesus Kristus tentang sudah selesai, dia sudah menyelesaikannya. Kata ini ketika dipergumulkan lebih dalam, Bapak Ibu Saudara, mendorong kita untuk bertanya, apanya yang selesai? Kalimat tetelestai atau dia sudah menyelesaikannya, dinyatakan Tuhan Yesus Kristus di saat dia berada di atas kayu salib, dan kalimat ini adalah kalimat kedua terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya. Karena kalimat terakhir, seperti yang ditulis dalam kitab Injil, ketika dia disalib, dia berkata, ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan rohku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemikiran banyak orang ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, segala sesuatunya berakhir, segala sesuatunya berhenti, segala sesuatunya sudah tidak ada progres lagi. Bahkan pemikiran para murid yang ada pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka berpikir bahwa ini adalah kekalahan mereka, ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Oleh karena perasaan hati yang sangat tertekan, para murid tidak lagi melihat atau mengingat ajaran yang pernah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa anak manusia akan dianiaya, dihukum, bahkan akan mengalami kematian, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Ini betul-betul dilupakan, dan ketika Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Saudara-saudara, pikiran para murid, mereka berkata dalam diri masing-masing, segala sesuatunya sudah berakhir dan tidak ada progres lagi, artinya tamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal kalau kita melihat dari kalimat dia sudah menyelesaikannya, di sini sebenarnya Tuhan Yesus tengah menggenapi misi yang dia jalankan. Oleh karena seperti yang kita pahami bersama di dalam kehidupan kita orang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mewujud nyatakan pribadinya di dunia ini adalah dalam kerangka untuk menggenapi misi Allah, yaitu menyelamatkan dunia dari dosa. Saudara, ada seorang teolog terkenal yang bernama Wayne Grudem. Dia menjelaskan bahwa di dalam kehidupan manusia itu paling tidak mereka harus menjalani 4 perkara besar ketika mereka hidup tidak di dalam penebusan dosa. Artinya ketika manusia itu tidak terselesaikan persoalan dosanya, dia akan menghadapi 4 perkara besar. Yaitu yang pertama, kematian sebagai hukuman
atau pelanggaran dosa. Kemudian yang kedua, manusia akan menanggung murka Allah atas dosa itu. Dan yang ketiga, manusia akan menanggung keterpisahan dari Allah karena keberdosaan mereka. Dan keterikatan dengan dosa menjadikan manusia sebagai budak dosa dan mereka berada di dalam kerajaan iblis. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4 perkara besar yang dihadapi manusia inilah yang kita kenal dengan istilah penghukuman karena dosa. Namun di dalam hal yang ada ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus ketika menjalankan misinya di dunia, di mana di dalam keberadaannya menjalankan misi keselamatan yang datang dari Allah, dia pun menjawab tantangan di dalam kehidupan manusia. Dari 4 perkara tadi dengan 4 perkara yang dia kerjakan, yaitu penebusan, sacrifice. Kemudian yang kedua, dia menggantikan manusia yang seharusnya menanggung murka Allah. Kemudian yang ketiga, di dalam kehidupannya dia menjadi perantara atau penghubung agar manusia mendapatkan relasinya kembali dengan Allah. Dan yang keempat, dia melaksanakan penebusan itu secara sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kalau kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, telestetai maksud saya. Di sana kita bisa melihat bahwa misi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dalam wujud manusia dan menyerahkan dirinya untuk menjalani hukuman itu, 4 perkara besar yang sedang dihadapi oleh manusia itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Perkara-perkara itu sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat 4 perkara yang dihadapi manusia, itu menimbulkan ketakutan di dalam hidup manusia. Kalau kita bersama melihat di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, manusia takut untuk tidak memiliki apa-apa. Manusia takut dengan kegagalan, manusia takut kehilangan, dan manusia takut dengan kematian. Ini yang paling besar. Dan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia ini, karena ketakutan-ketakutan itu, pada akhirnya menjadikan manusia kehilangan pengharapan. Manusia merasakan bahwa di dalam kehidupannya mereka sudah tidak ada artinya lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mau meringkas, 4 ketakutan itu bersumber dari kehidupan manusia yang penuh dengan dosa, dan karena keberdosaan manusia itu, dia gagal untuk bisa meraih masa depan. Satu pertanyaan bagi kita semua, yang sering kali menjadikan kita manusia takut, adalah pertanyaan, kemanakah manusia pergi untuk melanjutkan perjalanan kehidupannya setelah dia meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu perkara besar yang harus saudara dan saya pahami, di dalam istilah Jawa ada satu ungkapan, sangkan paraning dumati. Dari mana manusia itu berasal, dan kemana manusia itu nanti akan pergi. Di dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak keraguan-raguan di dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan kita ada timbul semacam ketidakpastian kemana kita akan pergi setelah manusia mati nantinya. Dan ketakutan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, makin bertambah ketika perjalanan kehidupan manusia di dunia. Di sana ada persoalan yang dihadapi,
di sana ada gangguan yang dihadapi, di sana ada permasalahan-permasalahan hidup, di sana ada pergumulan-pergumulan yang besar. Terlebih kalau saat ini saudara dan saya menjalani hidup sebagai manusia, kita berada di tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Saudara dan saya bisa melihat bagaimana bentuk ketakutan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Satu hal yang harus saudara dan saya pahami, ketakutan itu sangat beralasan, Bapak, Ibu, dan saudara. Saya adalah seorang penyintas dari COVID-19. Pada awal tahun ini, Tuhan izinkan saya menjalani isolasi di satu rumah sakit di Kediri. Dan di sana saya betul-betul merasakan adanya beda tipis antara kehidupan dan kematian itu. Di dalam satu ruangan tempat kami diisolasi, paling tidak ada 2 rekan di sana yang tidak berhasil menjalani atau melalui masa-masa karantina oleh karena mereka kembali kepada Tuhan. Di sisi lain, dalam jangka waktu 15 hari ketika diisolasi, saya mendengar berita paling tidak ada 5 orang yang bersama-sama dengan saya diisolasi harus mengalami kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa dibayangkan bagaimana ketakutan itu makin menjadi ketika kita melihat adanya kematian demi kematian terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kita. Dan ini menimbulkan satu pemikiran yang sangat dalam, kemana nantinya aku akan pergi setelah mati itu. Bagi mereka yang masih hidup, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketakutan pun mungkin menjadi-jadi. Tidak sedikit di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit di antara kita yang harus kehilangan saudara. Tidak sedikit di antara kita yang harus kehilangan mata pencaharian, dalam arti kata hasilnya, kita kehilangan banyak hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa Paskah yang pada hari ini kita lalui bersama-sama, kita bisa melihat sekarang bahwasanya di dalam kehidupan kita ada satu refleksi yang harus saudara dan saya perhatikan. Di dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Ketika Tuhan Yesus Kristus berkata sudah selesai, dalam arti kata dia sudah menyelesaikan misinya, dia sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya, dia sudah melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Bapa, yang mana intinya adalah untuk memberikan keselamatan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mari di dalam menjalani hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita mau lawan ketakutan itu karena Tuhan sudah menyelesaikan segala perkara. Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi bagiannya. Dan secara khusus ketika kita ada di dalam peristiwa Paskah yang kita peringati pada hari ini, setidak-tidaknya itu memberikan harapan bagi kita untuk kita boleh menikmati perjalanan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi saudara-saudara takut. Jangan lagi saudara-saudara mengalami keraguan-raguan di dalam hidup. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada kita semuanya bahwa ketika Tuhan sudah menyelesaikan misinya, artinya hidup saudara-saudara sekalian ada di dalam berkat kasih karunia-Nya.
Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mau melangkah kembali dengan harapan yang baru. Mari kita menapaki perjalanan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Mari di dalam kehidupan kita tidak ragu lagi di dalam melayani Tuhan. Mari kita tidak ragu lagi di dalam kehidupan kita untuk bersama-sama memuliakan Allah. Karena dengan demikian saudara dan saya akan dapat menikmati perkataan Tuhan sudah selesai dan kita memaknainya dalam hidup kita. Kita hidup dalam damai dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan kita yang terbesar bahkan, yaitu akan kematian. Di mana kematian yang dijalani tanpa ada pemberesan dosa, itu menjadi persoalan. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, Tuhan sudah menggantikan saudara dan saya dihukum. Tuhan sudah menggantikan posisi kita. Tuhan sudah menebus kita. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah membawa saudara dan saya untuk kembali kepada Bapa. Mari kita jalani hidup kita dengan sukacita. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh harapan. Supaya di dalam kehidupan kita senantiasa mengalir damai, sejahtera, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih segala penyertaan yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada kami. Dengan berkata, sudah selesai. Yang artinya Tuhan sudah menyelesaikan segala perkara. Dan biarlah ini menjadi harapan bagi kami untuk kami boleh menjalani hidup dengan penuh sukacita. Menjalani hidup dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah perkataan-Mu dimeteraikan di dalam hidup kami, di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari Tuhan, bersama-sama kami menjalaninya dengan sukacita, dengan penuh harapan, bahwa masa depan yang indah ada di dalam hidup kami, karena Tuhan yang menganugerahkan kepada kami semuanya. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, Kau juga izinkan kami, untuk kami bersama-sama boleh memasuki perjamuan kudus Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun jikalau dalam hidup kami, di dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, atau di hari-hari yang telah lalu, di sana ada kesalahan, di sana ada dosa, di sana ada keraguan, di sana ada kebimbangan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, berkat perkataan firman Tuhan, menjadikan kami melangkah pasti untuk meraih masa depan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah itu kami tandai dengan bersama kami mengingat kembali bagaimana derita sengsara Tuhan. Kami yakin Tuhan melayakkan kami untuk kami boleh menikmati roti dan anggur perjamuan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tata cara perjamuan kudus Gereja Baptis Indonesia El Shaddai Malang dilakukan dengan cara setengah terbuka. Artinya kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang sudah dibaptiskan dengan cara diselamkan, disilakan untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Firman Tuhan berkata,
Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita memegang roti di tangan kita dan kita hunjukkan di atas. Mari kita siapkan hati kita. Buka hatimu, saudara-saudara, untuk Tuhan Yesus saja. Ingat apa yang telah Dia lakukan untuk saudara-saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu." Saudara, dengan roti yang ada di tangan kita, mari kita mengingat bagaimana tubuh Tuhan Yesus Kristus dicambuk, bagaimana tubuh Tuhan Yesus Kristus dipukul, bagaimana darah mengalir dari setiap luka yang ada. Sakit tentunya. Dan itu tentunya sangat menjadikan tubuh Tuhan Yesus lemah. Ingatlah itu, bahwa dengan tubuhnya Tuhan Yesus rela menggantikan engkau, menggantikan dirimu dari penghukuman yang ada. Karena itu, saudara-saudara, Dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan Dia berkata kepada mereka, "Ambillah dan makanlah. Mari kita makan bersama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Tuhan Yesus, kami mengingat Tuhan, dengan roti yang dipecah-pecahkan ini, kami mengingat akan karya-Mu untuk menggantikan kami yang seharusnya dihukum. Kami tahu betapa Engkau mengasihi kami. Karenanya Bapa, biarlah ini menjadikan kami di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan, tidak menyia-nyiakan tubuh kami. Tuhan sudah menganugerahkan kelepasan kepada kami. Biarlah kami memakai tubuh kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Dan Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu." Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Pusatkan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Dengarkanlah. Dengan anggur ini mari kita mengingat derita sengsara Tuhan Yesus. Saat dia merelakan darahnya tercurah untuk menebus kita dari dosa. Menebus kita dari segala kesalahan dan pelanggaran kita. Saudara-saudara, sekarang bayangkan bagaimana tetesan darah itu mengucur dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Perih tentunya. Tetapi Tuhan Yesus rela melakukannya karena dia sangat mengasihi kita. Mari di dalam kehidupan kita mengingat kembali setiap dosa yang ada dalam hidup kita. Dan dosa itu pada hari ini dibasuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dosamu yang merah menjadi putih. Di dalam kehidupanmu dikuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan anggur ini kita mari mengingat sekali lagi, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia rela menumpahkan darahnya untuk menghapus dosa saudara-saudara sekalian. Mari kita minum anggur perjamuan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita minum bersama. Bapa, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan perjamuan Tuhan. Kami meyakini karya-Mu yang begitu besar telah Kau nyatakan kepada kami. Kau merelakan tubuh-Mu, Kau merelakan darah-Mu, semua demi kebaikan kami. Dan biarlah di dalam kehidupan kami, mulai hari ini, boleh berjalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita beli, yaitu Kristus. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah berkat-Mu tercurah dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu, warga Gereja Baptis Indonesia El Shaddai Malang. Berkat rahmat, damai, dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat itu menyertai setiap sidang jemaat sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kasih setiamu lebih dari hidup.
Terima kasih atas kebersamaan Bapak Saudara sekalian, baik yang onsite maupun yang online di rumah masing-masing. Terima kasih untuk pelayanan pendetaan di Wijaya. Untuk jemaat sekalian yang berada di onsite di gedung gereja bisa keluar secara teratur dan tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa hari Minggu.